Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kak Alin, tentunya masih dalam pembahasan TROOT ke-7 soal literasi bahasa Indonesia. Seperti biasa, ada 30 soal yang disajikan di sini dan kita akan bahas satu persatu. Oke, kita langsung mulai dari soal yang pertama. Ya, seperti biasa, jika ada soal dengan paragraf yang lumayan panjang, kita bisa langsung fokus ke pertanyaannya. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu bahwasanya teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1 hingga 3, di mana teks ini menjelaskan mengenai banjir besar. Oke, langsung fokus ya. Pada paragraf di atas, terdapat dua kalimat yang berisi pernyataan berupa fakta yang ditandai dengan nomor oke. Kita semua tahu bahwasanya kalimat yang berupa fakta itu berarti kalimat yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan mengacu pada data real gitu ya. Oke, mana yang termasuk kalimat yang berupa fakta? Kita lihat bahwasanya jawabannya ada pada opsi D, yaitu kalimat ketiga dan 4. Kita coba lihat ya, ini kalimat yang ketiga. Kerugian yang telah terjadi mencapai 39,5 miliar rupiah. Oke, dan telah menelan korban sebanyak 10 orang meninggal dunia. Oke, ini betul. Karena apa? Karena di sini memuat data, yaitu 39,5 miliar dan menelan korban sebanyak 10 orang meninggal. Lalu kita lihat nih kalimat keempat. Seorang warga dari luar kota Jakarta menyurati kantor redaksi surat kabar. Oke, ini berupa kalimat informasi yang menyatakan bahwasanya ada warga dari luar kota Jakarta yang menyurati kantor redaksi surat kabar. Di sini juga termasuk kalimat fakta karena ini bukan berdasarkan opini atau pendapat orang, tapi ini mengacu pada kejadian yang telah terjadi. Jadi opsi yang tepat yaitu kalimat 3 dan 4. Gitu. Opsi jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut untuk soal yang kedua. Pada paragraf di atas terdapat kalimat yang berisi pernyataan opini. Opini berarti ini kaitannya dengan pendapat ya. Yang terletak pada kalimat oke. Ya, di sini kalimat yang berisi pernyataan opini terdapat pada opsi jawaban C, kalimat kedua dan keenam. Ini yang betul. Coba kita lihat kalimatnya. Oke, ini ya, ratusan rumah warga diperkirakan telah tenggelam. Oke, ada kata-kata diperkirakan. Jadi kan belum bisa dipastikan ya. Jadi ini baru asumsi. Ratusan rumah warga diperkirakan. Ini masih berupa asumsi. Jadi ini berisi pernyataan opini betul. Oke, yang keenam. Menurut warga tersebut, oke, dari sini saja sudah terlihat nih bahwasanya ini merupakan kalimat opini. Ada kata-kata menurut warga tersebut gitu. Jakarta pada kenyataannya tidaklah seperti kota metropolitan yang selama ini terlihat fenomenal seperti dalam sinetron. Ini kan hanya pendapat dari orang atau warga tersebut, belum tentu dari orang lain beropini sama gitu. Jadi ini merupakan kalimat yang berisi pernyataan opini. Jadi tepat jawabannya yang C, 2, dan 6. Lanjut untuk soal yang nomor 3 ya, masih dengan teks yang sama. Kata fenomenal yang terdapat pada bacaan memiliki makna yang sepadan dengan kata oke. Ya, kata fenomenal biasanya berkaitan dengan sesuatu hal yang luar biasa ya. Jadi sudah kita dapat nih jawaban yang tepat adalah luar biasa. Sesuatu hal yang luar biasa. Ini merupakan makna yang sama dengan kata fenomenal. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 4 dengan teks yang berbeda, di sini teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 4 hingga nomor 6. Oke. Di sini membahas mengenai konflik kebudayaan yang menyebar ke berbagai tatanan sosial di pedesaan dan seterusnya. Oke, kita langsung mengarah ke pertanyaannya. Ide pokok paragraf tersebut adalah, oke, di sini saya sering menjelaskan
Hal-hal yang berkaitan dengan ide pokok biasanya sesuatu hal yang masih bersifat umum dan biasanya terdapat pada kalimat awal ya, atau sesuatu hal yang sering diulang-ulang di dalam pembahasan. Ide pokok pada teks ini adalah yang B di sini. Munculnya konflik budaya di Pakraman Bukti. Pakraman Bukti ini kan tempatnya ya. Nah, di sini yang menjadi perhatian ya ini, muncullah konflik kebudayaan. Ini langsung ada di kalimat pertama nih ya, muncul konflik kebudayaan di mana di Pakraman Bukti. Jadi ini sudah dapat kita ide pokok yang tepat, yaitu opsi jawaban yang B. Lanjut soal nomor 5. Tujuan penulis dalam paragraf tersebut adalah, tujuan penulis ini menjelaskan tentang apa sih? Kita lihat. Ternyata tujuan penulis ini menjelaskan tentang opsi D. Menjelaskan tentang penyebab konflik budaya di desa Pakraman Bukti gitu. Konfliknya karena apa gitu. Ini tertulis di sini ya, terjadi akibat relatifnya budaya dan canggihnya teknologi masyarakat. Lalu ada juga penyebabnya karena relativitas budaya dari masyarakat Pakraman Bukti dan seterusnya. Jadi di sini yang terus diulang-ulang adalah penyebab terjadinya konflik budaya. Yang ada di mana? Ya ada di desa Pakraman Bukti. Jadi kita sudah dapat nih, jawaban yang tepat adalah opsi jawaban yang D. Maaf ya, di sini agak sedikit berisik. Yang penting penjelasan saya bisa dengan mudah dipahami oleh teman-teman ya. Oke, lanjut kita soal nomor 6. Kalimat yang menggunakan kata tidak baku adalah kata tidak baku atau kata baku ya tertuang di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita harus memperhatikan itu. Kita lihat. Kata yang tidak baku terdapat pada kalimat pertama. Di kata mana, Kak Alin? Ya di kata ini, teknologi gitu. Ini yang tepat. Karena sebenarnya itu nggak ada huruf H-nya. Langsung saja teknologi gitu. Itu yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lanjut soal nomor 7 dengan teks yang berbeda. Di sini membahas mengenai jumlah anak perempuan menikah dini berdasarkan regional tahun 2018. Pernikahan dini nih ya, kayak judul lagu. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 7 hingga nomor 10. Langsung saja fokus ke pertanyaannya. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tidak tepat? Pernyataan yang tidak tepat yang mana, Kalin? Pernyataan yang tidak tepat yaitu yang C. Sebanyak 1.188.100 nggak ada rupiahnya. 100 perempuan berusia 20 hingga 24 telah menikah di usia 18 tahun. Kita lihat apakah angkanya betul. Ternyata angkanya salah, teman-teman, di sini ya. Seharusnya nih, berdasarkan data 2018 ya, tepat ya 2018. Perempuan pernikahan dini ditemukan di seluruh bagian Indonesia sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20 hingga 24 telah menikah di usia 18 tahun. Jadi ini salah data saja. Makanya ini tidak tepat ya. Seharusnya kan 1184 bukan 88. Jadi ini salah gitu ya. Harusnya 4. Jelas ya? Lanjut, soal nomor 8. Berdasarkan teks tersebut, jumlah pemohon dispensasi pernikahan dini pada Januari sampai Juni 2020 adalah Ini ya. Yang tepat di sini adalah opsi jawaban yang B. Ya, di data ada loh.
Nih kita lihat. Pada Januari hingga Juni 2020 ada 34.000 permohonan dispensasi pernikahan di bawah 19 tahun diajukan. Jadi yang tepat adalah opsi jawaban yang B. Detail sekali, ini terlihat sekali di dalam bacaan. Oke, lanjut soal nomor 9. Berdasarkan grafik tersebut, berapa jumlah anak perempuan menikah dini berdasarkan regional Kalimantan? Oke, fokus ke Kalimantan, ini ada berapa? Kita lihat ya, ini Kalimantan. Angkanya ada di nih. Oke, kita urut. Oke, ada di 100.000. Jadi yang tepat adalah yang A. 100.000. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Wilayah dengan pernikahan anak perempuan usia dini terendah berada di wilayah. Oke, yang terendah kita lihat dari diagram ada di sini. Ini yang paling rendah ya, di Maluku dan Papua. Jawabannya yang C nih, Papua dan Maluku. Oke, dapat. Lanjut, soal nomor 11 dengan teks yang berbeda. Di sini membahas mengenai legenda Batu Menangis, ya. Langsung saja fokus ke pertanyaannya. Pesan moral yang dapat dipetik dari penggalan kisah Batu Menangis tersebut adalah, oke, di sini menceritakan tentang kisah perempuan cantik jelita yang dimana dia tidak mau mengakui ibunya di depan halayak ramai ketika dia bersama ibunya pergi ke pasar gitu. Dia malah justru menyebut ibunya sebagai pembantunya. Oke, dari situ kita sudah dapat nih pesan moralnya. Kita diminta untuk jangan durhaka kepada orang tua, terutama ibu, karena sudah sepatutnya seorang anak ya harus berbakti kepada kedua orang tua. Itu sudah menjadi kewajiban ya. Karena tidak berbakti, akhirnya sang gadis cantik ini mendapatkan kutukan menjadi batu hingga dia mengeluarkan air mata. Akhirnya disebut legenda Batu Menangis ya. Jadi opsi yang tepat adalah yang A nih. Oke, lanjut ya. Soal nomor 12, karakter tokoh yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai tauladan atau contoh berdasarkan kisah di atas yaitu, oke, yang tidak pantas untuk dicontoh adalah yang A. Sikap tokoh yang enggan untuk mengakui ibunya, itu artinya kan dia anak yang durhaka ya, karena tidak mau mengakui ibunya nih. Jadi ini tidak pantas untuk dicontoh oleh kita semua karena ini menjadi pribadi yang buruk gitu ya. Baik, lanjut soal nomor 13. Apa alasan sang ibu mengutuk gadis cantiknya berdasarkan cerita di atas? Alasan utamanya ya karena sang ibu merasa sakit hati nih ya karena tidak dianggap oleh sang anak. Itu ada di dalam teks ya. Kita lihat di sini nih. Nih. Sampai akhirnya ya di sini. Tapi begitu gadisnya berbohong berkali-kali, hatinya sakit, hati sang ibu ya. Kerja keras dan keberadaannya seolah tidak dianggap. Sampai akhirnya ibunda berhenti dan berdoa agar gadisnya diberi pelajaran gitu. Jadi yang alasan sang ibu mengutuk ya karena ibunya merasa sakit hati karena tidak dianggap oleh sang anak untuk kesekian kalinya gitu. Oke, lanjut soal nomor 14. Apa akibat yang harus diterima oleh sang anak atas perbuatan buruknya kepada sang ibu? Oke, ya. Jawaban yang tepat adalah yang B nih. Tubuhnya berubah menjadi batu ya. Kita lihat itu ada pada paragraf terakhir. Gadis itu kemudian merasa aneh, kakinya kaku dan terkejut melihat kakinya berubah menjadi batu. Jadi perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi batu. Gitu. Atas perbuatan buruk yang diperbuat oleh sang anak kepada ibunya. Lanjut, soal nomor 15. Jika sang anak sedari awal mau mengakui sang ibu di hadapan halayak ramai, maka kemungkinan yang paling mungkin terjadi adalah, ya kita lihat nih di paragraf kedua. Di sini kan diceritakan kalau si anak itu enggan untuk mengakui ibunya di hadapan masyarakat umum ya. Dan sang gadis itu kan berbohong berkali-kali hingga membuat hati ibunya itu sakit.
Akhirnya ibunya sampai berdoa nih agar si sang gadis diberi pelajaran. Alhasil sang gadis berubah menjadi batu ya di sini. Jadi kalau misalkan dari awal sang anak ini mau mengakui sang ibu sebagai ibunya di hadapan halayak ramai, tentu sang ibu tidak akan kecewa dan kutukan kepada sang anak yang berubah menjadi batu itu tidak akan pernah ada. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, lanjut. Soal nomor 16 nih. Satu teks ini untuk soal nomor 16 saja kita perhatikan. Ejaan yang tepat untuk mengganti kata yang bercetak miring adalah kata ini kompleks, sistematik, dan panitia. Dan juga geladi ya, ada 4 kata. Ini masih kurang tepat ya, atau mungkin tidak baku di sini. Jadi kita harus mengubahnya ke bentuk kata baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata kompleks. Seharusnya itu bukan pakai X ya, tapi harus pakai K dan S. Dibacanya kompleks ya. X-nya ini salah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, geladi. Harusnya bukan geladi tapi geladi. Ada tambahan huruf E. Geladi ya. Lalu sistematik. Ini CK-nya salah ya. Nih. Seharusnya sistematis. Lalu yang terakhir adalah panitia. Ini tanpa huruf Y. Diganti pakai I. Panitia. Sudah. Kita tinggal cocokkan dengan pilihan jawaban. Yang tepat adalah opsi yang D nih. Kompleks. Sesuai ya. K dan S. Lalu geladi ada E-nya. Betul. Lalu sistematis. Ya, bukan sistematik. Ini tepat, dan panitia pakai huruf I bukan pakai huruf Y. Ini tepat. Jadi kita sudah dapat nih jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 17. Pertanyaannya adalah penulisan judul buku yang tepat dari bacaan tersebut adalah penulisan judul buku yang tepat. Ingat, judul buku ditulis setiap hurufnya itu harus diawali dengan huruf kapital. Kecuali kata hubung ya. Jadi kalau yang bukan kata hubung ya pakainya huruf kapital. Kita lihat. Yang tepat di sini adalah yang D. Pengaruh P-nya besar benar. Asupan A-nya besar benar. Makanan M-nya besar. B-nya juga benar. Sejak S-nya kecil karena ini kata hubung ya. Sejak dini. Dini ini bukan kata hubung jadi besar. Terhadap T-nya ini juga kecil karena kata hubung ya, tepat. Kesehatan bayi, K-nya besar, B-nya besar. Jadi ini tepat dan tidak diakhiri tanda titik. Ingat, ini itu judul bukan kalimat. Jadi tidak perlu diakhiri tanda baca titik. Jadi ini opsi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita langsung lanjut ya, soal nomor 18. Pertanyaannya adalah, hal dalam kutipan yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat sekarang adalah, yang berkaitan dengan kehidupan di era sekarang adalah yang B ya. Di sini kita tahu bahwasanya cerita ini, teks ini menceritakan tentang tokoh Pak Kerto yang mana dia itu tiba-tiba ditangkap oleh polisi karena Pak Karto ini ketahuan menanam dan menyimpan pohon ganja. Tapi Pak Karto ini awalnya tidak tahu karena Pak Karto ini hanya disuruh oleh juraganya. Tapi saya hanya disuruh nih, dijelaskan di sini. Itu artinya kan sedari awal Pak Karto ini ditipu oleh juraganya. Akhirnya Pak Karto mendapatkan getahnya juga, ikut di penjara bersama juraganya gitu. Jadi yang kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang, itu yang tepat yang B. Banyak orang tertipu karena kurang waspada. Seperti halnya Pak Karto. Ini dia tidak waspada nih dengan apa yang disuruh oleh juraganya. Padahal jelas-jelas
ia diminta untuk menanam pohon ganja, tapi dia tidak tahu bahwasanya pohon ganja itu dilarang gitu. Itu kan berarti Pak Karto ini kurang waspada gitu. Di era sekarang masyarakat juga banyak yang kurang waspada, sehingga banyak juga mereka yang mengalami kasus penipuan atau tertipu, entah tertipu karena giveaway atau tertipu karena yang lainnya gitu kan. Jadi opsi yang tepat adalah yang B. Lanjut soal nomor 19. Apa kemungkinan yang paling mungkin terjadi jika sedari awal Pak Karto waspada dan tidak serta-merta mengikuti perintah sang juragan? Kalau dari awal Pak Karto waspada, tentu Pak Karto tidak akan ditangkap polisi dong, ya kan? Karena di sini kan Pak Karto ditangkap polisi karena dia itu kan ketahuan menanam pohon ganja nih, berarti kan dia tidak waspada. Tapi kalau Pak Karto dari awal waspada, tentu Pak Karto tidak akan ditangkap polisi karena telah menanam pohon ganja. Dari awal dia pasti tidak akan menerima perintah dari sang juragan untuk menanam pohon ganja hingga dia tidak akan juga ditangkap oleh polisi gitu. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang A. Lanjut, soal nomor 20. Apa pesan moral yang dapat dipetik dari kisah hidup Pak Karto dalam cerita di atas? Oke, kisah hidup yang atau pesan moral yang bisa dipetik adalah yang B nih. Tanamkan sikap waspada terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui. Ya, kalau kita tidak paham ya cari tahu dulu. Sebab tanpa adanya kewaspadaan, hidup tentu akan dipenuhi kegamangan atau kekhawatiran. Gitu. Ini menjadi pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah hidup Pak Karto. Oke, lanjut soal nomor 21. Di sini ada sebuah teks ya. Di sini teksnya untuk menjawab soal nomor 21 hingga 23. Di sini membahas mengenai perempuan boleh diperhitungkan pegang jabatan manajer. Manajer kan jabatan yang lumayan tinggi ya. Gitu. Kita langsung fokus ke pertanyaannya. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tidak tepat? Oke, manakah pernyataan yang tidak tepat? Kita lihat. Opsi jawaban yang tepat adalah yang A. Perempuan sudah mendominasi jabatan manajer pada tahun 2017 dan 2018. Oke, di sini pernyataannya tidak tepat ya. Tidak tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sininya saja ya, dari baganya, di sini relatif kecil dan tidak mendominasi jika dibandingkan dengan laki-laki. Jadi kata mendominasi ini jelas salah gitu. Ya. Lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 22. Kesimpulan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah yang D. Nih, yang tepat. Meskipun laki-laki masih mendominasi jabatan manajer, tetapi tingkat kepercayaan terhadap perempuan untuk mengemban tugas sebagai manajer ini bertambah. Oke, ini ada pada paragraf kedua ya di sini. Meskipun laki-laki mendominasi jabatan manajer, tapi jumlahnya mulai berkurang perlahan tahun 2017 dan 2018. Masing-masing sebesar 73,37% dan 71,03%. Kepercayaan terhadap perempuan untuk mengemban tugas sebagai manajer pun bertambah di sini ya. Oke, ini menjadi kesimpulan dan kita lihat juga dari baganya. Meskipun perempuan belum mendominasi, tapi angkanya terus naik. Ya, terus naik nih tiap tahunnya dari tahun 2017 hingga 2018. Sementara laki-laki justru semakin menurun meskipun penurunannya juga nggak begitu banyak gitu. Tapi kan simpulannya walaupun laki-laki mendominasi nih, tapi tingkat kepercayaan terhadap perempuan juga bertambah gitu ya. Jadi opsi yang tepat adalah yang D. Lanjut soal nomor 23. Berdasarkan grafik, berikut adalah pernyataan yang tepat. Oke, pernyataan yang tepat apakah opsi A, B, C, D, atau E? Oke, opsi yang tepat ada pada opsi D. Pada tahun 2017, tingkat kepercayaan terhadap perempuan untuk mengemban tugas sebagai manajer ya
bertambah tetapi tidak sampai di angka 30%. Oke, di tahun 2017 nih. Tahun 2017 ya, nih. Pada tahun 2017 nih sebanyak 26,63% perempuan menjabat sebagai manajer. Betul. Tapi tidak sampai di angka 30 karena memang angkanya berhenti di 26,63%. Jadi ini pernyataan yang tepat dan sesuai dengan isi teks. Lanjut, ini ada teks baru untuk menjawab soal nomor 24 hingga soal nomor 30. Oke, kita langsung fokus saja ke pertanyaannya ya. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Oke. Pernyataan yang tepat berdasarkan teks dan juga bagan adalah opsi jawaban yang A. Aset keuangan syariah global telah mencapai 2,52 triliun pada tahun 2018. Oke, kita lihat di tahun 2018 ya ini. Ini ada nih di paragraf pertama. Aset keuangan syariah global telah mencapai 2,52 triliun US dollar pada tahun 2018. Jadi ini menjadi pernyataan yang sesuai nih karena langsung ada di paragraf pertama. Lanjut, soal nomor 25. Berdasarkan teks tersebut, berapa persen jumlah porsi aset perbankan syariah? Oke. Asetnya ada berapa persen? Apakah opsi A, B, C, D, atau E? Kita lihat ya. Yang tepat adalah opsi C nih, 70%. Nih. Ada di paragraf kedua ya di sini. Porsi aset keuangan syariah global masih didominasi oleh perbankan syariah, yakni sebesar 70%. Ini tertulis dengan jelas di sini. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 26. Kesimpulan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah, kesimpulan yang tepat adalah opsi jawaban A. Yaitu porsi aset keuangan syariah global masih didominasi perbankan syariah, meskipun sukuk terus menunjukkan pertumbuhan. Ini yang tepat. Kenapa? Karena perbankan syariah nih, kita lihat perbankan syariah ini mendominasi di sini. Meskipun ya sukuk terus menunjukkan kenaikan nih dibandingkan yang lain kan sukuk yang kedua. Jadi ini yang paling tepat untuk kesimpulannya. Lanjut soal nomor 27. Porsi distribusi aset keuangan syariah mana yang mencapai lebih dari 50%? Oke. Jawaban yang tepat adalah yang E, perbankan syariah. Karena hanya perbankan syariah nih, perbankan syariah kan 70%. Hanya perbankan syariah yang lebih dari 50%, sementara yang lain hanya di bawah itu. Contoh, pendanaan syariah hanya 4%, lainnya hanya 7%, sukuk hanya 19%. Jadi yang mencapai angka 50% ya hanya perbankan syariah. Lanjut, soal nomor 28. Jika jumlah persentase pendanaan syariah, sukuk syariah, dan lainnya pada grafik tersebut dijumlahkan, maka kalau dijumlahkan maka apa hasilnya? Apakah opsi A, B, C, D, atau E? Ternyata yang benar adalah yang A. Yaitu perbankan syariah masih mendominasi aset keuangan syariah. Karena memang angkanya ini sangat jauh ya, ibarat kata jomplang lah ya. Perbankan tuh 70%, sementara yang lain bahkan untuk mencapai 50% pun tidak gitu. Jadi yang paling tepat yang A. Lanjut soal nomor 29. Pada tahun berapa porsi penerbitan sukuk tumbuh sebesar 10%? Ini ada pada paragraf terakhir ya. Porsi penerbitan sukuk sendiri tumbuh 10% pada tahun 2018. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, 2018. Lanjut soal terakhir yaitu soal nomor 30 untuk tes literasi bahasa Indonesia. Kita baca soalnya. Berikut adalah distribusi aset keuangan syariah tahun 2018. Kecuali yang mana nih?
kecuali ya yang B tentunya, yaitu reksadana. Karena reksadana di sini tidak disinggung ya. Yang disinggung hanya pendanaan syariah, lalu sukuk syariah dan perbankan syariah gitu. Reksadana tidak dibahas karena tidak berkaitan dengan keuangan syariah gitu. Oke, 30 soal sudah kita bahas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dengan mudah dipahami oleh teman-teman semua sehingga teman-teman bisa jauh lebih siap ketika nanti menempuh ujian SNBT di tahun 2024 gitu. Semoga teman-teman bisa masuk ke perguruan tinggi negeri impian teman-teman semua dan semoga berhasil. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.